Selamat datang di Komputopedia, tempat kita belajar ilmu komputer. Oke, sekarang kita sudah ada di video ke-8, yaitu tentang weighted graph. Ini adalah video rangkaian praktikum pemrograman 2 di ilmu komputer UGM. Bersama saya Zikri. Oke, langsung saja kita bahas apa sih itu weighted graph. Secara definisi, weighted graph itu sebenarnya sama seperti graf, namun ada data tambahan yaitu berupa bobot atau weight-nya. Jelas, weighted graph, graf yang ada weight-nya, ada tambahan weight-nya, atau graf yang memiliki bobot, berbobot. Contohnya, ketika kita punya vertex nih, vertex itu adalah kota, dan edge itu adalah jalan di antara dua kota itu. Jadi ada kota A dan kota B. Ini adalah vertex A, vertex B, dan ada jalannya, yaitu adalah edge antara A ke B. Ini contoh yang sangat umum digunakan ketika kita menggunakan graf. Nah, bobotnya kita bahas dulu dari bobotnya edge-nya. Edge-nya itu memiliki bobot ya jaraknya, misalnya kilometernya. Antara kota Jogja dan kota Solo itu jaraknya 60 km. Maka bobot dari edge jalan Jogja Solo ini itu adalah 60 kilo. Nah, kalau misalnya ada lagi kota Jogja ke Klaten, ada Magelang aja lah, jalan Magelang, edge jalan Magelang dari Jogja ke Magelang itu jaraknya 40 kilo misalnya, ya dia bobotnya maka 40 km. Bobotnya adalah jaraknya. Kalau vertex bisa nggak sih vertex punya bobot? Jawabannya adalah bisa, sangat bisa. Misalnya di Jogja itu memiliki penduduk 2 juta. Nah, kalau di Solo misalnya 1 juta. Bobot jumlah penduduk inilah yang bisa dijadikan bobot. Si Jogja memiliki 2 juta penduduk, si Solo memiliki 1 juta penduduk. Maka bobotnya Jogja adalah 2 juta, bobotnya Solo adalah 1 juta. Gunanya bobot ini apa sebenarnya? Guna dari bobot ini adalah untuk kita membandingkan satu dengan yang lainnya. Jadi, kalau misalnya kita bandingkan kota Jogja dengan kota Solo, mana yang lebih ramai, kita bisa bandingkan bobotnya. Karena Jogja memiliki bobot lebih dari Solo, maka Jogja lebih ramai daripada Solo. Ketika kita aplikasikan ke dalam masalah, aku mau mencari kota yang paling ramai gitu ya, maka pilihannya daripada Jogja dan Solo itu adalah memilih kota Jogja karena bobotnya lebih besar. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau di edge, gunanya juga kita membandingkan antara aku pengen pindah kota secepat mungkin misalnya, maka aku pengen jaraknya yang paling dekat antara Jogja Solo atau Jogja Magelang. Jogja Magelang 40 kilo, Jogja Solo 60 kilo. Ketika ada problem, aku pengennya itu yang paling dekat, pokoknya aku pengen segera keluar kota gitu ya. Ya udah dicek 40 dan 60 mana yang lebih kecil, maka diambillah yang lebih kecil. Maka diambillah si jalan Magelang, yang hanya 40 km. Jadi kira-kira gitu. Gunanya itu untuk membandingkan satu dengan yang lain. Secara perhitungan, secara aplikasinya sebenarnya graf yang kemarin yang di video ke-7, graf yang biasa, itu juga mereka masing-masing punya bobot. Hanya saja semuanya sama, satu semua gitu. Ketika bobotnya sama, kalau mau dibandingkan kan juga nggak bisa ya, percuma juga kita bandingin dua hal yang sama. Maka bobotnya itu diabaikan, maka dianggap sebagai graf yang tidak berbobot. Padahal bisa jadi semua bobotnya itu semuanya satu, sama. Jadi kalau semua jaraknya itu sama, maka ya kita nggak ada bobotnya gitu ya, dianggap tidak berbobot. Karena kita tidak bisa membandingkan satu dengan yang lainnya. Jadi itulah
alasan atau definisi kenapa kita menggunakan weighted graph dan fungsi-fungsinya kita menggunakan weighted graph. Implementasinya, maksudnya weighted graph ini digunakan buat apa sih? Gimana cara kita menggunakannya, bisa digunakan untuk apa, untuk menyelesaikan masalah apa. Nah, di sini saya tuliskan adalah minimum spanning tree untuk graf berbobot. Minimum spanning tree itu apa? Minimum spanning tree itu adalah pokoknya aku misalnya ada kota satu graf itu dari Jawa ya, misalkan dari kota-kota di Jawa, satu graf itu isinya kota-kota di Jawa dan jalannya. Jadi anggapnya saya ada problem minimum spanning tree untuk mencari jarak paling dekat dari Jogja ke Jakarta. Apakah lewat jalan Magelang, lewat jalur utara, atau jalur selatan? Nah, ini kan kita perlu cari tahu dari antar kota ke kota ke kota ke kota, mana sih yang paling minimum, mana yang jaraknya paling sedikit. Nah, itu kita bisa cari menggunakan weighted graph. Jadi misalnya dari Jogja ke Magelang, atau mau muter dulu Jogja ke Solo dulu, baru ke Solo ke Semarang, muter gitu, apakah dia menjadi minimum spanning tree atau bukan. Yang dianggap sebagai minimum spanning tree adalah yang paling cepat. Jadi ya misalnya dari Jogja ke Magelang, Magelang ke Semarang, Semarang yang jalur utara, ya misalkan jalur utara adalah yang paling cepat, paling jaraknya paling kecil. Nah, itulah fungsinya graf berbobot atau weighted graph ini. Sama juga, jadi dari yang di sini adalah jarak terpendek dari satu titik ke titik lainnya. Jadi seperti tadi dari Jogja ke Jakarta, jarak terpendeknya itu lewat mana? Lewat kota mana, lewat jalan mana, lewat vertex mana, lewat edge yang mana. Kira-kira hanya seperti itu. Itu yang paling terkenal ya dalam menggunakan graf. Kalau misalnya di Facebook punya yang namanya graph API. Jadi mereka koneksi antara orang dengan orang lain itu lewat graph. Jadi ada hubungan pertemanan antara A dan B, maka dia ada grafnya. Kalau mau membandingkan antara pertemanannya, berapa sih jarak pertemanan antara saya dengan Anda misalkan, maka dicari oleh si Facebook dan mencari jarak yang paling dekat. Itu juga bisa. Itulah salah satu implementasi yang ada di weighted graph. Nah, sekarang ketika kita mau implementasikan ke Java, ini tidak akan saya detail bahas dengan detail, tapi kita sedikit saja kita lihat di sini. Di sini kita bisa lihat add edge. Ketika kita membuat edge-nya, sementara yang kita lihat ini yang ada bobotnya itu adalah edge-nya ya. Jadi vertex 1, vertex 2, kemudian di parameternya kita tambahkan bobot. Jika directed, ini ketika ada yang directed ya, menggunakan directed, maka nggak dimasukkan. Jadi ini hanya untuk yang undirected. Sebenarnya bisa if adjacent list contains key. Nah, ini untuk membuat semua vertex 1 dan vertex 2 dicek apakah ada sebelahnya. Terus get ini semuanya untuk hanya nge-add ya, baru nge-add saja. Ini constructor menambahkan edge dari graphnya. Ini selama adjacent list contains key. Jadi kita punya adjacent list dari vertex 1. Jika tidak ada yang di sebelahnya yang di vertex 1, maka
di ini di list, kita tambahkan listnya, kemudian kita tambahkan vertex 1 ke listnya. Jadi ini ngecek selama si vertex 1 dan vertex 2 belum ada koneksinya, maka ditambahkan di sini, not kayak gitu ya. Karena di sini itu ketika sudah di return true maka dia akan lepas, dia nggak akan kesini kalau sudah di sini. Selama dia tidak bersebelahan, maka dibuat sebelahan. Dia nggak bersebelahan juga. Jadi kalau dia udah bersebelahan, ya udah kita add saja vertex 1 dan vertex 2 new edge. Jadi kita bikin edge baru, kemudian kita return true, kira-kira gitu. Jadi silahkan videonya di pause untuk coba dipahami sendiri ya. Karena saya tidak akan bahas lebih detailnya, jadi sekilas saja. Kemudian kita berikutnya, ini adalah algoritma Dijkstra-nya untuk ketika kita diberikan sebuah graph. Ini adalah salah satu algoritma yang menggunakan apa itu? Weighted graph ini. Jadi algoritma yang menggunakan weighted graph yang digunakan si Dijkstra itu nama orang ya. Nama orang yang menggunakan weighted graph untuk mendapatkan shortest path. Jadi tadi jarak terpendek. Ini algoritmanya seperti ini. Given a graph G, jadi ada graph G, kemudian startingnya itu jadi kota pertama itu adalah V0 di G. G itu keseluruhan grafnya. Jadi ada macam-macam kotanya, ada macam-macam edge-nya. Caranya adalah initialize or vertex. Jadi semua edge, semua vertex-nya kita initialize, kita buat dulu to be unmarked and have infinite cost. Jadi dibuatnya tidak ada edge-nya, unmarked itu belum dilewati. Jadi ngecek satu-satu ya. To be unmarked, dan cost-nya itu infinite. Cost-nya sangat banyak, mentok gitu. Unmarked berarti kita belum di visit, belum di langkahi, dan punya cost-nya banyak. Terus kemudian create a priority queue. Ini ya, bikin antrian prioritas yang mengurutkan vertex berdasarkan lowest cost. Jadi diurutkan lowest cost-nya. Kemudian set the cost of V0 to 0 and add it to the queue. Jadi kita buat cost itu bobot, sebenarnya interchangeable antara cost dan bobot. Kalau cost itu adalah bobot yang paling kecil itu paling bagus daripada yang lebih besar. Karena harga lebih murah itu lebih bagus. Ini conventionnya, maksudnya standarnya, biasanya seperti itu. Kalau cost kita anggap adalah bobot yang lebih kecil itu lebih bagus. Kemudian kita set the cost of V0 to 0. Jadi bobotnya kota pertama itu adalah 0. Dan kita masukkan ke queue karena ya paling dulu kita langkai kan kota starting kita. Misalkan home base-nya kita di Jogja, ya starting kotanya di Jogja gitu. Nah, kemudian selama queue ini itu tidak kosong, maka queue-nya ya. Selama queue-nya tidak kosong, maka let V be the vertex in queue with the lowest cost. Jadi kita cek satu-satu vertex-nya, dan itu kita buat sebagai lowest cost-nya. Kemudian kita keluarkan V dari queue-nya, jadi kita keluarkan satu vertex-nya itu. Kemudian kita mark V as visited,
Jadi kalau yang tadi kan unmarked ya, kemudian kita mark v as visited, kemudian untuk setiap vertex w that neighbors v, jadi untuk vertex di sebelah-sebelahnya v tadi yang kita keluarkan dari Q tadi ya, sebelah-sebelahnya, maka kita hitung jika vertex yang sebelahnya w itu adalah vertex sebelahnya, jika w itu belum di mark dan memiliki cost itu ini kurang dari lebih w-nya itu lebih dari v plus 1, maka cosnya w itu adalah v cos plus 1. Kemudian kita masukkan w ke dalam Q. Nah, ini adalah pseudocode-nya ya. Jadi pseudocode-nya ini konsepnya di Dijkstra algorithm yang bisa diaplikasikan ke pemrogramannya. Outputnya adalah the cost of each vertex v in G is the shortest distance from v0 to v. Jadi yang didapatkan dari Dijkstra algorithm ini itu adalah cost dari vertex v in G, cost dari masing-masing vertex yang short distance, yang memiliki distance jarak paling dekat dari v0 sampai v tujuan. Jadi misalnya V0 itu kita lewatnya V1, V2, dan V3 untuk menuju ke V4 ya. Maka hasil dari Dijkstra algorithm ini itu akan menghasilkan V0, V1, V2, V3, V4. Dan ada costnya masing-masing. Nanti costnya misalkan costnya 1, costnya 2, costnya 3, costnya 4. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita belum pakai edge ya. Jadi perhitungannya cost itu semuanya ada di vertexnya. Anggapannya si edge-nya itu memiliki cost-nya sama, satu semua. Dan ini kalau salah saya mohon maaf. Mohon dibenarkan di kolom komentar, kita akan diskusikan lebih lanjut. Jadi sebenarnya pemahamannya bisa agak banyak ya. Kalau misalkan kita di sini. Jadi seperti itu. Kemudian example-nya ini penggunaan di Java ya, menggunakan Dijkstra. Oke, kita baca pelan-pelan ya. Kita menggunakan ini bikin hash map vertex hash map v isinya double, Dijkstra shortest path, graph, menggunakan graph, kemudian source-nya. Ini agak perlu pemahaman yang cukup kuat. Jadi kalau misalkan memang perlu tambahan informasi, silahkan belajar di googling aja atau cari video yang lainnya yang tentang membahas tentang ini. Karena kalau cuma 20 menit membahas ini, nggak sempet nih. Di sini ada distance-nya, jadi jaraknya. Kemudian ada Q-nya, release ya. Kemudian ada visited-nya, jadi yang mark tadi. Kita Q di add 0, source-nya ini V-nya, source-nya itu sumbernya, V0-nya tadi ya. Kemudian kita distance-nya put source-nya itu sebagai 0. Maka selama Q-nya itu tidak empty, karena ada ini tidaknya, not Q is empty, maka current vertex-nya itu adalah di remove Q-nya yang Q paling, karena Q ya, Q size dimulai dari 0, maka Q yang paling akhir, yang paling awalnya kita remove yang antrian paling depan, karena paling depannya yang di Q dia memiliki distance yang paling sedikit, jadi masuknya kan langsung urut tuh kalau Q berdasarkan bobotnya ya. Jadi yang paling depan itu memiliki bobot yang paling sedikit. Kira-kira seperti itu. Contohnya di sini kita punya graph vertex neighbor.
Jadi di sekitarnya itu dari A itu adalah B, C, D. Dari B itu neighbornya nggak ada. Anggapannya nggak ada. Nah, mungkin ini ada arahnya ya. Jadi tidak semuanya dimasukkan. C itu ke B1, D itu Z, Z itu F dan R. F itu ke D, R nggak ada, W, L1, L. Nah, kemudian untuk mendapatkan ini hasilnya adalah dari Dijkstranya itu memberikan hasil 0 karena A itu adalah awalnya, source-nya A. Kemudian jarak ke B itu 2, kita ambil 2-nya, kemudian kita ke B kah? Enggak, masuk karena B-nya enggak ada ya, kita masuknya langsung ke C. Terus C itu enggak juga, ke R. Nah, ini misteri. Jadi outputnya yang di Dijkstra ini saya sampaikan saja. Dari algoritma ini itu dia akan ke A dulu, kemudian ke B dengan cos-nya 2, kemudian dia ke R dengan cos 13, kemudian dia ke C dengan cos 12, kemudian dia ke D dengan cos 7. Oh, atau ini jarak dari A ya? Jarak dari A ke A 0, A ke B 2, A ke R itu 13, jadi menuju R itu lewatnya Z, Z itu lewatnya D, jadi 7 tambah 1 tambah 5, 13. Wow, bener. Jadi ini adalah jarak dari A ke kota ini. Kemudian A ke C itu 12, ini A ke C langsung ke 12, A ke D 7, A ke F itu 12 karena menuju F kita lewatnya Z dulu, Z melewatnya D, jadi 7 tambah 1 tambah 4, jadi 12, F-nya 12, W itu infinity karena nggak nyampe, nggak bisa sampai ke W, Z itu 8 ya, jadi hanya 7 tambah 1, ke D dulu. Kemudian L juga nggak akan bisa sampai ke sana, maka dia bobotnya adalah infinity. Jadi, revisi dari tadi ya yang sebelumnya, dia adalah the cost, outputnya adalah cost of each vertex in G. Jadi ini cost setiap vertex di G dari berupa jaraknya dari V0 nya ini. Jadi dari jaraknya A ke semua vertex yang lain. Oke. Jadi kira-kira gitu. Kita bahas vectored graph agak panjang. Terima kasih sudah mau nonton di video ke-8 kita kali ini. Kita bahas tentang vectored graph. Algoritmanya kita tidak bahas agak panjang, jadi kita masih hanya bahas tentang salah satu aplikasinya yaitu Dijkstra ya, untuk menentukan jarak paling pendek dari sebuah graph. Untuk algoritmanya, untuk pengaplikasiannya silahkan dieksplor lebih lanjut. Ya, langsung saja coding di Java-nya. Dan gitu aja untuk video ke-8. Nantikan 2 video terakhir di rangkaian praktikum pemrograman 2 di ilmu komputer UGM. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.